Semangat pagi. Pagi. Oke, Sobat Semanggi, kita bertemu lagi di sesi podcast Semanggi University. Di setiap perusahaan pasti sudah ditentukan satu target atau goal yang harus dicapai oleh semua elemen di perusahaan tersebut. Untuk mencapainya, kita mestinya membutuhkan sebuah tim yang solid, tim yang luar biasa. Dan seperti apa sih sebenarnya tim yang luar biasa atau solid tersebut? Kita akan coba bedah di sesi kali ini dengan narasumber yang luar biasa, seorang General Manager dari PT Solusi Kartu Indonesia, Bapak Arman Febrian. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Arman. Pagi Pak Kori. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Pak Kori gimana? Alhamdulillah luar biasa. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung di awal podcast, kita akan coba bedah nih Pak. Karena sudah pasti di setiap perusahaan akan ditentukan goal apa sih yang harus dicapai, target seperti apa yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai itu tidak mungkin hanya satu orang saja. Pasti akan membutuhkan suatu tim yang bisa dibilang harus hebat timnya untuk mencapai target tersebut. Nah, kita mau coba bedah nih Pak, seperti apa sih sebenarnya, atau mungkin ada ciri-ciri atau seperti apa nih Pak tim yang hebat tersebut. Kalau menurut Pak Arman gimana? Siap, terima kasih Pak Kori. Oke, luar biasa sekali ya topik kali ini terkait tadi yang Pak Kori bahas, ada goal yang harus dicapai oleh perusahaan, sedangkan itu nggak bisa dicapai oleh seorang diri. Betul. Kita membutuhkan tim yang luar biasa atau super tim gitu ya. Yang mungkin sekarang eranya super tim. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui bahwa tim yang kita punya sekarang ini sudah merupakan ciri-ciri tim yang luar biasa atau belum? Nah, itu kan yang mungkin yang kita akan bahas saat ini. Mungkin kurang lebih sih ada sekitar 10 poin lah terkait ciri-ciri atau tanda-tanda nih tim kita ini sudah termasuk karakter yang tim yang luar biasa. Gitu. Mungkin langsung aja nih Pak Kori terkait yang poin pertama. Kalau kita punya tim yang salah satunya adalah suka perubahan. Perubahan ya Pak ya. Oke. Itu juga merupakan ciri utama nih karakter tim luar biasa. Kenapa kok suka perubahan? Karena apalagi di era yang sekarang ya sangat fluktuatif sekali kondisi ya kan. Betul. Nah, itu kita butuh suatu tim atau orang yang punya karakter yang suka dengan perubahan. Karena ini nggak mudah ya kan. Bahkan dari penelitian itu disebutkan bahwa ketika ada perubahan ada sinyal-sinyal negatif dalam tubuh kita yang seolah-olah buat rasa sakit gitu kan. Nggak nyaman Pak ya. Nyaman. Nah, kalau kita memiliki tim yang luar biasa, mereka sudah terbiasa, bahkan antusias jika ada perubahan. Itu yang harus dimiliki, salah satunya poin utama ya. Jadi tim yang luar biasa. Kemudian yang kedua di sini proaktif. Nah, proaktif ini beda dengan reaktif ya. Kalau reaktif ketika ada sesuatu kita baru bereaksi ya. Nah, proaktif juga bisa dianalogikan biasanya dengan kata-kata service plus one. Service plus one ini maksudnya service plus. Contoh misalnya ada orang ketika minta diambilkan piring, kita ambilkan piring plus sendoknya. Ketika orang ada minta bill, kita kasih nih billnya sama snack atau sama permen. Nah, itu suatu service yang kita tambahkan. Jadi lebih ke arah proaktif. Jadi nggak nunggu sesuatu baru kita respon, tapi lebih ke arah kita proaktif. Jadi yang pertama suka perubahan, yang kedua adalah proaktif. Itu untuk yang harus dimiliki ya tim kita di era saat ini, benar-benar harus proaktif. Oke. Terus yang ketiga, ini masuk ke poin ketiga. Ini kita harus bisa tahu nih tim kita ini termasuk tim yang perhitungan apa enggak. Jadi kalau poin ketiga lebih ke arah tidak perhitungan. Nah, kalau bisa dibilang sih nanti ke arah lebih dalam lagi itu disebut loyalitasnya ya. Nah, jadi di sini kalau dalam era bisnis kita nggak bisa nih ngelihat tim yang sedikit-sedikit sudah minta lembur ya kan. Sedikit-sedikit minta diperhitungkan. Ini kan lebih ke arah oke lah, perusahaan pasti akan membayar sesuai dengan porsinya, tapi tidak mungkin hanya sedikit bantuan atau supporting aja sudah diperhitungkan. Mungkin sedikit ada gambaran nih, contoh misalnya ketika suatu perusahaan ada jalan-jalan ya keluar kota atau outing ya, rekreasi nih, diumumkan minggu depan kita rekreasi 3 hari ke Jogja misalnya seperti itu. Ternyata beberapa karyawan ada yang menyampaikan
Bapak selama kita di Jogja apakah dihitung lembur? Nah itu kan. Itu terus apakah di sana tuh nanti akan dapat tambahan uang makan atau seperti apa? Nah itu kadang-kadang itu masih ada tuh di beberapa perusahaan Pak. Ya. Nah itu jadi benar-benar kita harus baca nih, ya kita harus gali lagi, kita coba bina lagi agar gimana sih kita punya tim yang benar-benar nggak perhitungan ya kan, itu kan juga sudah dari perusahaan ya kan, sudah benar-benar fasilitas perusahaan. Hanya sekedar nanti di sana masih dihitung lembur atau ini masih dipertanyakan, itu suatu hal yang benar-benar bahaya buat kita jika ingin membantu suatu perusahaan yang luar biasa, yang harus punya tim luar biasa, tapi kita masih memiliki tim yang masih memiliki cara pandang sedemikian rupa. Itu yang harus kita coba rubah gitu. Iya. Jadi itu 3 tadi yang tidak perhitungan. Terus yang keempat ini yang mungkin yang sedang kita jalani, contoh Semanggi University ya, berarti senang belajar. Oke. Nah, karena di sini sekarang media pembelajaran sangat banyak, nggak seperti dulu ya. Sekarang sudah ada Spotify kan, ada channel YouTube, bahkan link-link ya, terus contoh e-book itu di mana-mana mudah diunduh, mudah dibagikan. Senang belajar, tapi ciri senang belajar ini sangat mudah kok, istilahnya memang perlu dari atasnya langsung ya, jadi bukan sekedar owner tapi juga manajernya, leadernya itu harus juga lebih dahulu suka belajar. Jadi mereka mencontoh, jadi semua itu memang dari top ke bottom, jadi harus mencontohkan. Jadi ownernya memang suka sharing, akhirnya diikuti oleh manajer dan leader lainnya, akhirnya pun staffnya pun akan juga ikutan dengan senang belajar. Gitu sih. Itu terkait 4 poin. Kemudian lanjut lagi nanti dari 4 poin ini dulu ya yang paling penting. Di sini ada banyak istilahnya interaksi antara leader dan timnya. Jadi semua itu butuh juga kesadaran oleh leadernya. Ingin membentuk tim luar biasa, leadernya yang harus benar-benar open, yang menunjukkan bahwa dari 4 poin tadi itu benar-benar terbuka. Oke, terus kita lanjut nih Pak Kori, mungkin ke poin yang kelima nih. Kita harus punya tim yang luar biasa. Itu apa sih ciri-cirinya? Mereka pandai melihat kesempatan. Melihat kesempatan. Jadi setiap ada problem ya kan, ada suatu problem yang serius atau apa tuh, mereka tidak fokus ke problemnya, tapi malah melihat ada kesempatan di situ, ada peluang ya kan, ada solusi yang bisa dibuat. Nah itu, jadi kita harus punya tim yang istilahnya setiap ada problem mereka selalu bisa memberikan solusi buat manajemen ya, misalnya memberikan usul, ide, masukan, tapi bukan berarti malah mengeluhkan manajemen problemnya ini terus. Dari mereka juga memberikan ide-ide masukan yang misalnya merupakan solusi untuk perusahaan kedepannya. Itu dulu 5 ciri tim yang luar biasa. Ini menarik banget sih Pak Arman ya. Tadi sudah disampaikan 5 poin ya, 5 ciri dari yang awal. Memang ada, saya lihat ada keterkaitan antara satu poin ke poin yang lain. Kayak contoh tadi di awal suka akan perubahan. Ini erat hubungannya dengan suka belajar juga. Karena di era sekarang yang berubahannya sangat cepat, ini kalau kita tidak belajar hal baru atau antipati terhadap perubahan, sudah pasti akan tersingkirkan gitu loh Pak ya. Jadi memang ini penting banget dimiliki memang ya, seperti yang tadi di awal kita bilang, tim seperti apa yang hebat itu ya, tim yang memang tidak anti perubahan dan juga selalu terus ingin belajar hal baru. Karena gini, kadang kalau kita lihat solusi tertentu, solusi A nih, kalau di masalah yang sekarang mungkin bisa solving ya, tapi belum tentu 5 tahun lagi kita pakai solusi A bisa solving, karena beda masalahnya gitu. Perlakuannya juga beda. Iya, perlakuan sudah beda, zamannya juga sudah beda. Mungkin kita nggak tahu nih di 5 tahun ke depan teknologi berubah jadi seperti apa. Ini kan juga pasti beda. Kalau dulu kita bilang kita contoh misalkan di dunia sales ya, di dunia sales itu dulu kalau kita mau menawarkan produk ke calon customer ya kita harus datang ke tempat customernya gitu loh. Nggak ada dulu Facebook, Instagram, nggak ada. bahkan dulu telepon saja itu mahal sekali biayanya gitu loh, zaman 10 tahun yang lalu gitu loh. Tapi sekarang begitu mudahnya. Jadi solusi dulu yang ada sales lapangan, sales force, mungkin untuk saat ini juga ya bisa sih, tapi tidak efektif gitu. Itu bukan solusi yang tepat.
Itu mungkin ya Pak ya. Jadi keterkaitan seperti itu ya. Ya benar, sangat terkait erat karena memang semua ciri tersebut memang jadi satu kesatuan yang benar-benar akan membentuk karakter yang berkesinambungan gitu. Iya, boleh silakan. Yang ciri selanjutnya apa Pak? 5 ciri tadi masih ada 5 ciri nextnya. Yang keenam nih itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Jadi ciri kalau kita punya tim yang benar-benar tanggung jawab itu biasanya dia itu benar-benar tidak ada keluhan, dia tidak cepat mengeluh, menyalahkan tim lainnya. Ketika ada suatu kesalahan atau mungkin mistransaksi atau gimana pun dia nggak langsung ujuk-ujuk nyalahkan tim lainnya. Wah saya nggak target karena si ini, saya nggak target karena si ini. Orang yang punya tanggung jawab itu lebih orientasinya ke hasil. Dia akan ngelihat hasil saya sekian. Oke lah, bulan depan saya akan berusaha meningkatkan lagi hasil saya. Lebih karena cari solusi seperti itu. Jadi nggak langsung melemparkan tanggung jawabnya, menyalahkan si A, si B, si C, si D seperti itu. Itu sih yang tanggung jawab. Sales tuh biasanya. Wah stoknya kosong nih, saya nggak capai target. Benar sekali. Kayak gitu ya contohnya. Oke, menarik banget. Lanjutnya yang ke-7 ya. Ke-7 ini no gossip. Nah ini memang sepele ya remeh, tapi ketika kita punya tim yang masih suka bergosip itu sangat merupakan sinyal bahwa mereka itu masih kasarannya kengangguran. Ya kan? Ada idle time ya? Iya, masih ada delay di waktunya, jadi activity-nya tidak full padat untuk orientasinya ke target. Mereka masih punya delay, jadi masih ada waktu untuk membahas. Ya bahkan bukan cuma bahas ke seputar berita, selebritis, tapi lebih karena ya bahas rekan kerjanya yang lain. Nah itu, jadi kalau bisa kita usahakan benar-benar produktif. Jadi nggak ada waktu untuk menggosip. Jadi mereka fokus dengan pekerjaannya. Ada waktu delay malah diajak untuk koordinasi menyusun strategi ke depannya. Seperti itu. Itu sih tim yang akan benar-benar luar biasa yang harus kita benar-benar pertahankan, kita copy paste ke tim yang lainnya. Itu sih yang poin ke-7. Yang ke poin ke-8 ini terkait komunikasi. Ya, kalau kita ingin bentuk tim yang luar biasa tanpa adanya komunikasi yang luar biasa juga susah. Itu perlunya keterbukaan oleh ya minimal dari leadernya juga. Jadi kita benar-benar secara komunikasi harus efektif juga aktif. Dalam artian ketika misal nih tim kita ada yang menanyakan terkait Pak ada komplain dari customer ini. Nah kita coba aja langsung open ya kan, problem dari hulu hilirnya seperti apa, solusinya seperti apa, bukan lebih menutup diri wah ini salahnya customernya. Nanti akhirnya tim kita pun merasa ya mentok gitu kan, akhirnya komunikasinya itu sih komunikasi yang lebih terbuka lagi, lebih sering sharing ya kan, kita cari solusi dari akar masalahnya seperti apa dan kita seperti apa. Itu yang poin ke-8 terkomunikasi. Lanjut Pak Kori ke poin 9 ya. Di sini ada istilah mandiri. Jadi Sobat Semanggi kita harus punya tim yang memang benar-benar mandiri. Mandiri ini bukan berarti nggak boleh diganggu, ya kan? Tapi lebih ke arah dia nggak bolak-balik untuk menanyakan. Ketika dikasih tugas, ya dia itu sudah langsung bisa ngerjakan. Mereka kebingungan tahu, untuk poin yang ini harusnya nanya ke divisi apa. Jadi mereka bisa clearkan. Benar, ketika kembali lagi ke atasan, mereka sudah paham bahwa itu yang benar-benar mentok nggak bisa mereka kerjakan, butuh jawaban dari atasan. Tapi kalau yang hal lainnya mereka sudah collect dan benar-benar hasilnya hampir sempurna. Jadi nggak bingung. Jadi mereka bisa nih mengatasi problem sendiri. Ya kan, tentunya dengan tanggung jawab yang diemban. Itu yang poin 9. Dan untuk mendukung ini memang di sebuah perusahaan membutuhkan sebuah standar operasional ya prosedur yang memadai, yang baik juga untuk mendukung mereka bisa mandiri ngambil keputusan karena memang sudah kelihatan ketentuannya seperti ini. Untuk yang poin terakhir yang sebenarnya banyak nih istilahnya ciri karakter tim yang luar biasa. Cuma dari 10 ini aja kalau kita sudah punyai, ya insya Allah deh tim kita benar-benar hebat. Yang poin terakhir ini persisten. Ya. Kalau mungkin bahasa lainnya ini lebih ke arah gigih. Betul. Gigih itu punya daya juang yang tinggi, nggak mudah nyerah gitu aja. Ketika ada suatu tantangan atau halangan itu nggak gampang nyerah. Cuma yang perlu di garis bawahi di persisten ini, kebanyakan di tim itu persistennya ke arah negatif. Gitu kan? Mereka gigih ngotot, tapi ke dalam, ke internal, gitu kan? Misalnya nggak target, ngototnya ke dalam. Misalnya,
wah targetnya ketinggian ini ya seperti itu. Giginya ngototnya ke dalam. Misalnya ada nego dari customer, mereka nggak berhasil negosiasi dengan pihak eksternal, mereka negonya ke dalam. Ya gimana sih dia perusahaan kita biar melayani keinginan customer sampai 100%. Nah itu, jadi mereka gagal nego keluar, malah negonya ke dalam, ngototnya ke dalam gigi. Nah itu yang persisten yang masih negatif. Nah kita harus punya tim yang persistennya ke arah positif, yang benar-benar bisa ngotot. Intinya kalau misalnya gagal negosiasi dengan eksternal, customer atau supplier lainnya, belajar gitu kan, minta sharing, terus kita coba negosiasi ulang. Itu sih Pak Kori mungkin sekilas 10 poin ya tanda-tanda, jadi biar kita tahu bahwa tim kita ini sudah luar biasa hebat atau belum. Iya, menarik banget Pak. Jadi di poin 6 sampai 10 tadi sebenarnya ada keterkaitan juga dengan poin-poin sebelumnya ya. Kayak contoh tadi pun no gosip, kayak contoh kayak gitu, terus juga tanggung jawab itu kan juga ada hubungannya dengan kayak poin belajar juga. Terus yang menarik lagi adalah poin yang nomor 9 yang mandiri. Jadi mandiri ini tadi kan dibilang bukannya tidak bisa diganggu ya, tapi memang dengan satu, misalkan anggap saja pimpinannya memerintahkan satu perintah, itu sudah benar-benar sudah jalan karena dia sudah tahu. Nah ini juga penting dipahami karena adalah penting sekali, kayak contoh memahami SOP, terus juga tahu ini harus seperti apa. Juga mungkin ada faktor jam terbang memang, tapi minimal jika satu sistem di perusahaan itu sudah bagus, misalkan aturannya sudah jelas, sudah tertulis lengkap, misalkan kalau ada customer misalkan order harus DP misalkan, nah itu ketentuan juga harus jelas, DP-nya berapa, tentuannya seperti apa. Nah contohnya kayak gitu Pak ya. Jadi memang mandiri di sini benar-benar sudah paham aturan juga gitu, jadi agar dia jalannya juga enak tanpa harus tanya kanan kiri, sudah tahu, sudah bisa jalan sendiri karena sudah clear peraturannya kayak gini loh. Asalkan sesuai dengan SOP, sesuai aturan, dia pasti benar gitu loh jalannya. Kurang lebih kayak gitu Pak ya. Ya benar sekali Pak Kori, itu ya. Memang yang disebutkan Bapak tadi terkait ya memang paham terkait aturan ya kan, aturan juga memadai. Jam terbang juga, nggak punya jam terbang juga pun kalau dia memang suka perubahan ya akan ngikutin gitu kan secara umumnya. Iya. Jadi memang menarik banget kalau kita membahas terkait tim ya. Tim ini kan juga kita bilang mengelola tim ini tidak semudah teorinya memang. Tapi karena gini, tim itu kan juga manusia, artinya kita juga belajar mengelola manusia. Manusia ini juga kompleks, bukan seperti robot yang kalau kita perintah A ya sudah lakukan A. Kalau manusia kan ada side-nya lagi nih, ada entah itu perasaannya juga, ada hati dan segala macam. Jadi mereka juga bisa berpikir sendiri, punya nalar dan pengalaman masing-masing gitu. Jadi memang tidak semudah di teorinya, tapi bukan berarti tidak bisa dijalankan. 10 ciri yang tadi Pak Arman sampaikan, memang kalau benar-benar kita bisa lakukan itu memang akan hasilnya luar biasa sekali gitu loh. Dan target itu bisa dibilang akan sangat mudah dicapai gitu loh. Jadi karena mereka sudah bisa benar-benar, kalau kita bisa simpulkan mereka sudah autopilot ya Pak ya. Iya, sangat benar-benar autopilot. Misalnya memang sih butuh misalnya waktu ya untuk misalnya membuat habit seperti itu. Jadi kalau dari rekan-rekan bilang 10 ciri itu sangat berat ya misalnya untuk ditanamkan di tim kita. Jadi gini, memang sebuah habit ya harus jadikan budaya dulu ya kan. Betul. Budaya itu kenapa mereka harus lakukan? Di sini ada poin penting bahwa kita harus mengedukasi. Jadi kita bisa menggunakan atau membuat orang itu tergerak untuk melakukan 10 poin tersebut karena mereka teredukasi, tahu tujuannya. Kalau nggak tahu tujuannya, mereka nggak sadar nih, nggak tergerak dengan sendirinya. Jadi kenapa harus senang belajar ya? Kita coba sharing, kasih tahu tujuannya. Kenapa kita harus mandiri ya kan? Kalau mereka nggak tahu tujuannya, akhirnya mereka nggak tergerak dari hatinya sendiri. Betul. Jadi harus diedukasi juga nih terkait itu agar mudah, biar mereka lama kelamaan akan mempunyai 10 ciri tersebut. Iya, kalau saya lihat lagi dari 10 ciri yang tadi Pak Arman sampaikan, memang ada peran penting seorang leadernya Pak ya. Karena memang kalau saya lihat itu harus dimulai dari leadernya dulu. Benar ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Karena memang semua itu berawal anggap aja dari leader, karena
tim pasti ngikut gitu. Ya kan kebiasaan leadernya seperti apa, mau nggak mau ketika itu konsisten dilakukan oleh leadernya, tim akan ngikut gitu kan. Jadi istilahnya yang punya istilahnya kewenangan dan lain-lain itu leader. Dan dia juga bisa membaca dari atas timnya mana yang istilahnya yang kurang ya kan, diisi poin yang mana yang lebih, dia yang akan bisa mengkolaborasikan. Jadi memang dari leadernya dulu, kalau leadernya belum melakukan ya otomatis berat juga bagi timnya melakukan itu sih. Iya benar. Oke, mungkin di next kita akan coba bahas ya Sobat Semanggi seluk-beluk tentang leader ya, leadership seperti apa sih yang cukup bagus. Oke, ini menarik banget Pak pembicaraan kita hari ini. Kita belajar banyak terkait bagaimana sih ciri sebuah tim yang hebat. Mungkin terima kasih Pak Arman untuk waktunya terkait pembahasan kali ini. Oke, siap, sama-sama Pak Ri. Sobat Semanggi sudah dicatat ya 10 poin tadi ya. Kita akan coba, mungkin kalau Sobat Semanggi ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke Pak Arman, di depan saya ini ada produk apa ini? Menarik banget nih kayaknya. Boleh dijelasin Pak? Oke Pak Kori, ini dia salah satu nih ya di PT SKI ini bentuk suatu perubahan ya kan. Kita mau nggak mau yang memang kalau SKI sudah dibilang kepanjangannya Solusi Kartu Indonesia, yang dulu kita fokus ke kartu, kita coba main nih di produk-produk lainnya kreatif. Ya kita berusaha berubah, adaptasi bahwa kita bisa kok produksi lainnya selain kartu. Salah satunya ini produk kreatif. Di sini mungkin ini masih dengan kartu masih sama, cuma kartunya beda. Di sini juga ada aneka aksesoris yang bisa dibuat paketan sebagai hadiah personal, juga bisa untuk hadiah dari perusahaan ke staffnya, bisa juga perusahaan ke perusahaan sebagai hampers atau parcel, jadikan kolaborasi. Ini beberapa aksesoris ini ada yang memang kita langsung dari UV di printing sesuai nama identitasnya, atau juga dari akrilik yang bisa kita bentuk sesuai keinginan customer. Maunya seperti apa bisa direquestkan, ukurannya, tebalnya, bentuknya seperti apa. Bahkan ada juga yang bisa dimodel pajangan di tempat kerja atau bahkan lampu tidur. Ini kan soalnya bisa nyala juga nih. Jadi intinya kita coba nih usahakan apa sih yang lagi hit ya. Kita coba, kita nih produsen loh, bisa lah ikuti istilahnya pasar yang lagi rame juga. Ini sih jadi solusi juga bagi partner kita yang sebelumnya. Jadi customer kamu sebelumnya yang perusahaan juga jadi solusi bagi mereka mengembangkan timnya untuk sebagai reward timnya. Itu bisa dengan aneka aksesoris seperti ini definisi Pak. Menarik banget nih Pak pengembangan dari Solusi Kartu Indonesia Pak ya. Mungkin kalau Sobat Semanggi butuh atau berminat nih terkait produk-produk kreatif dari Solusi Kartu Indonesia, bisa hubungi di mana Pak? Bisa langsung aja chat ya, discuss di e-commerce kita. Ada di situ, ada Desainku 99, ada di Tokopedia maupun Shopee. Dengan nama yang sama ya? Iya, sama. Sobat Semanggi, silahkan bagi Sobat Semanggi yang tertarik dengan produk kreatif dari Solusi Kartu Indonesia, silahkan langsung cek di sosial media dan juga e-commerce dari Solusi Kartu Indonesia. Pak Arman, sukses selalu untuk PT Solusi Kartu Indonesia. Sukses juga buat Pak Pri dan Semanggi University. Terima kasih waktunya Pak Arman. Saya rasa sampai di sini dulu Sobat Semanggi untuk sesi podcast Semanggi University kali ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi.